Urusan terbaik itu sebenarnya bagi perempuan itu jadi ibu yang baik. Kalau istri yang baik. Kalau anak yang baik. Itu yang paling tinggi, karena kita sekarang akan dihadapkan, kalau kita nanti satu saat kita belajar riset tentang hadis-hadis perkembangan zaman, akan ada kondisi-kondisi, kata Nabi, yang dinamika sosialnya makin tinggi, kemudian pergolakannya makin kompleks, kriminalitasnya makin beragam, dan itu skala global. Saat-saat demikian dibutuhkan pendampingan yang kuat, minimal supaya bisa mencegah dari maksiat. Sekarang tadi siang kita bahas kan, kalau orang tua sudah bekerja, ibu sibuk, kan mulai ada perpisahan dengan anak ya. Anak masuk SD, anak masuk TK, siapa yang mampu menjaga mereka? Kalau nggak dititipkan sama Allah, kita nggak bisa jamin disayang-sayang, diberikan pendidikan di rumah, tiba-tiba masuk sekolah dicipi makanan yang tidak tepat, bergaul dengan kawan yang salah, tiba-tiba masuk kampus dekat-dekat dengan orang-orang yang bergaul dengan sesuatu yang dilarang, narkoba kah, tawuran kah, macam-macam kah. Bagaimana bisa mengembalikan itu? Yang pertama yang harus dilakukan adalah membangun kesolehan pada diri orang tua. Jadi kalau orang tua sudah soleh, anaknya pasti dijaga walaupun orang tuanya wafat. Tuh, kalau malam Jumat kita baca surat apa? Yasin, kadang-kadang Al-Kahf kan. Saya pernah katakan di surat Al-Kahf itu ada 4 kisah viral kan. Salah satu kisah viralnya adalah kisah anak yatim, 2 anak yatim. Oleh Allah diperintahkan kepada Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam untuk datang ke satu tempat, meruntuhkan satu bangunan, karena di bawahnya itu ada harta peninggalan yang Allah siapkan untuk 2 anak itu. Ketika ditanya kenapa, bapaknya soleh. Ternyata kesolehan bapak, kesolehan ibu itu berpengaruh pada masa depan anak. Dan anak-anak menjadi baik itu pada akhirnya yang pertama kali mesti soleh ibunya. Kenapa? Karena tugas ayah itu nanti akan ada tugas di luar untuk mencari nafkah, sedangkan ibu banyak waktunya di dalam. Dan hubungan anak dengan ibu itu lebih kuat tersambung dibandingkan ayah dengan anak. Sebab ada ASI yang disalurkan dari sejak 0 sampai 2 tahun. Quran surah kedua ayat ke 233. Di ASI itu kan banyak sekali, banyak hal yang tersambungkan, dan bukan hanya untuk menguatkan, bukan hanya antibodi. Setelah diriset dari pakar-pakar bahkan di Eropa, itu akan ada hubungan-hubungan yang tidak secara langsung terasakan tapi terikat gitu. Makanya kalau anak masukkan ke pesantren, yang nangis pertama ibunya, gitu kan? Pertama yakin, sehari sebelum masuk udah nangis, pikir-pikir dulu, gitu kan? Udah diantarkan gak mau pulang, baru sehari udah pengen balik lagi, ibu kan? Itu ikatannya kuat di situ. Nah, maka dari itu apa yang harus dilakukan ketika anak tumbuh dan sebagainya? Ibu tuh lebih banyak di rumah. Saya sarankan perempuan punya kegiatan apapun, sehebat apapun, tetap jurusan terakhirnya menjadi ibu yang terbaik. Kalau dia menikah belum jadi ibu, jadi istri yang terbaik. Keluarkan ayat-ayat tentang istri. Kalau dia belum menikah, ya, belum menikah, jadi anak yang baik. Keluarkan ayat-ayat bakti pada kedua orang tua. Itu yang paling penting.